Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavianti Margono dengan nomor NIM 232011137. Di sini saya mengambil mata kuliah hak kekayaan intelektual yang seharusnya saya ambil di semester 7, tapi saya ambil di semester 5 gitu. Jadi saya ambil kelas atas. Begitu juga Ibu Ariska Ginalita sebagai dosen pengampu saya. Terima kasih banyak telah mempercayakan saya gitu untuk mengambil mata kuliah ini dan em, di sini saya akan memaparkan terkait tugas UAS dari hak kekayaan intelektual ini. Oke, langsung saja. Di sini karena judul atau temanya sudah ditentukan, maka di sini saya akan memaparkan tentang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penghargaan atas hak kekayaan intelektual. Nah, presentasi ini tuh akan membahas pentingnya memahami dan menghargai hak kekayaan intelektual dalam konteks ekonomi kreatif di Indonesia. Langsung saja mungkin ya, saya next ke slide selanjutnya. Sebelum kita mengetahui tentang peran pentingnya kekayaan intelektual, kita harus tahu dulu nih kekayaan intelektual secara umum dan jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual. Nah, apa sih hak kekayaan intelektual? Nah, hak KI ini merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau hasil karya penciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, jenis-jenis hak ini ada banyak macamnya. Yang pertama, ada hak cipta, paten, merek dagang, desain, industri, dan rahasia data. Seperti itu ya, teman-teman dan kawan-kawan. Jika hak cipta ini misalkan saya membuat lagu, nah jika seseorang yang ingin membagikan atau mempublikasikan atau cover tentang lagu saya, dia tuh harus minta izin dulu ke hak ciptanya gitu ke saya sendiri. Paten juga, merek dagang juga gitu. Merek dagang itu sangat-sangat eksklusif gitu. Jadi tidak bisa sembarang diperjualbelikan karena ini ranah hukum gitu, ada aturannya dan harus mengikuti tata cara yang sudah diberikan oleh hukum tersebut oleh negara atau internasional yang ada. Selanjutnya pentingnya hak kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif. Nah, ada berbagai macam ya ini pentingnya kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif. Yang pertama, insentif bagi inovasi. AKI memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan karya baru, lalu perlindungan ekonomi juga untuk yang mempunyai hak cipta, paten dan lain sebagainya, merek dagang gitu. AKI memberikan perlindungan ekonomi bagi pencipta dengan memberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya mereka. Jadi seseorang tuh boleh cover nih, aku misalkan jago nyanyi, aku cover lagu mahal ini untuk disiarkan lagi di acara panggung gitu. Nah, sebisa mungkin aku harus minta izin dulu ke penyanyi dan yang membuat lagu itu agar ekonomi si mahal ini tidak dirugikan oleh aku. Jangan sampai lagu yang dia cipta itu lebih famous sama cover aku gitu, ngerti gak? Ya gitu maksudnya. Lalu mendorong pertumbuhan juga ya hak ekonomi hak kekayaan intelektual ini. Makanya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Lalu dampak pelanggaran hak kekayaan intelektual bagi pemilik dan masyarakat. Yang pertama, adanya kerugian finansial. Nah, jika ada pelanggaran hak HI dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik hak, bagi yang menciptakannya seperti Dewa, misalkan di cover lah lagu-lagu mereka sama orang lain tanpa memberikan apa sih namanya tuh ya, tanpa memberikan fee kepada si Dewa ini, maka penciptanya akan merasa dirugikan, termasuk kehilangan pendapatan dan keuntungan gitu. Lalu kerugian ekonomi, pelanggaran HKI dapat merusak pasar dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak moral, pelanggaran HKI merupakan tindakan yang tidak etis dan dapat mencederai moral pencipta. Nah, jadi di sini penting ya, jika kita juga mau punya akun sosial media seperti TikTok
Instagram, YouTube, Facebook misalkan. Nah, kita ingin cover lagu seseorang itu jika bisa minta izin terlebih dahulu, takutnya kita digugat gitu. Ternyata tiba-tiba suara kita lebih viral daripada penciptanya kan berabe gitu ya. Nanti kita harus memberikan fee yang besar dan ada dendanya gitu kalau kita melanggar hak kekayaan intelektual. Lebih baik kita minta izin terlebih dahulu seperti itu. Harus etis gitu ya, apapun ada faul ilmi, ada juga kan kayak mahfuzatnya ada itu lebih, ada itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Meskipun kita seseorang yang berilmu, cerdas, pintar, kita sudah S3, mempunyai gelar yang sangat bagus, dan kita mempunyai, kita lulusan lulusan banyak gitu, misalkan hukum iya, pendidikan iya, manajemen iya kan, wah kita sepintar apa sih, tapi kalau misalkan ada kamu di bawah ilmu itu sama aja kamu bohong, kamu gak ada apa-apanya di mata orang. Jadi kita harus utamakan adab, sama seperti HKI ini, kita tidak boleh asal, ya asal seenaknya gitu jadi orang, tapi kita juga harus punya etika atau attitude yang baik gitu. Lalu langkah-langkah perlindungan hak kekayaan intelektual yang pertama, adanya registrasi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Lalu penggunaan label hak cipta dan tanda merek dagang pada karya ciptaan. Lalu pemberitahuan kepada pihak yang berwenang tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mencari bantuan hukum dan pengacara spesialis hak kekayaan intelektual. Ini apabila hak kekayaan intelektual yang kita punya ini dilanggar oleh orang lain, kita bisa menggugat dia, pengadilan yang ada. Lalu peran pemerintah dalam edukasi dan penegakan hak kekayaan intelektual. Nah ini tuh pemerintah tuh penting banget ya teman-teman atau ibu bapak sekalian, penting untuk edukasi kepada masyarakat, elemen semua masyarakat dari tingkatan bawah sampai atas gitu tentang hak kekayaan intelektual ini biar tidak disalahgunakan gitu oleh orang lain. Pertama, pemerintah tuh bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya HKI, jadi tidak bisa disalahgunakan HKI ini. Lalu melakukan sosialisasi tentang jenis-jenis HKI dan cara-cara mendapatkan perlindungan. Lalu membangun sistem yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan menyediakan akses dan layanan untuk pendaftaran dan penegakan HKI. Jadi lebih baik HKI ini digemborkan lagi, di diasah lagi gitu ya, dan lebih dikeluarin lagi ke orang-orang agar HKI ini tidak disalahgunakan dan dibuat seenaknya gitu. Seperti yang aku bilang, ada profil ilmi, kita harus ingat etika kita gitu, harus selalu punya etika dalam berbuat, jangan salah kaprah ketika kita membuat ber ya bergerak gitu. Lalu ada studi kasus keberhasilan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pertama, contoh suksesnya, contohnya seperti band Dewa, Dewa 19 yang seperti ibu bapak dan teman-teman tahu bahwa Dewa ini merupakan dia yang membuat sendiri, membuat lirik, membuat musik gitu, jadi semuanya tuh benar-benar karya Dewa gitu. Nah, dia juga udah mendaftarkan dirinya ke Kemenkumham, dan apabila ada yang mau cover atau apapun tentang Dewa ini harus atas pengetahuannya dan membayar fee gitu kalau misalkan mau di apa namanya, disebarkan lagi, kalau kita mau publikasiin lagi gitu. Kalau kita mau ngadain konser lagi kita harus minta izin kepada dewanya. Lalu ada industri musik, peningkatan penerimaan royalti bagi musisi, dan nah tadi yang aku maksud itu bukan fee, royalti bagi musisi dan pencipta lagu. Lalu industri fashion, perlindungan desain eksklusif dan pencegahan pemalsuan. Lalu industri teknologi, perlindungan terhadap inovasi dan pengembangan teknologi. Lalu ada kesimpulan dan panggilan aksi yang harus kita lakukan gitu sebagai mahasiswa atau masyarakat.
tentang HKI ini. Yang pertama, pentingnya HKI. Kita harus memahami dan menghargai HKI merupakan langkah penting dalam mendorong ekonomi kreatif. Lalu peran masyarakat untuk kita semua. Masyarakat harus berperan aktif dalam melindungi dan menegakkan HKI seperti itu. Um, Mungkin saya cukupkan presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, ataupun kata-kata saya yang kurang dipahami. Mohon dimaafkan. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin boleh ditulis di kolom komentar ya Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Mungkin saya cukupkan. Mungkin saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya cukupkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.